Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengisahkan sebuah kisah asal-usul Kota Kudus atau Kabupaten Kudus. Bagaimana kisah asal-usul dan juga sejarah Kabupaten Kudus? Silahkan disimak kisahnya berikut ini. Kota Kudus sekarang merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Pada zaman dahulu, Kota Kudus hanyalah sebuah desa kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kedudukannya tidak dianggap penting, kecuali sebagai salah satu tempat persinggahan lalu lintas ekonomi dari pelabuhan Jepara ke pedalaman Majapahit dan sebaliknya. Pada suatu hari, bermukimlah di desa kecil itu seorang pedagang Cina bernama Sun Ging. Selain berdagang, Sun Ging juga ahli dalam bidang ukir. Sun Ging mengembangkan keahlian mengukirnya hingga banyaklah orang belajar mengukir di rumahnya. Lama-kelamaan, keahlian mengukir Sun Ging terdengar hingga ke istana Majapahit. Hingga akhirnya Sun Ging dipanggil ke istana untuk mengukir hiasan-hiasan istana. Setelah pekerjaan itu terselesaikan dengan baik dan memuaskan, ditanyalah Sun Ging oleh sang raja Majapahit. "Hadiah apakah yang engkau inginkan dari Majapahit?" tanya sang raja. "Sekiranya diizinkan, berilah hamba sebidang tanah yang selama ini hamba tempati. Biarlah hamba kelak mencangkulinya," jawab Sun Ging. "Mengapa tidak meminta hadiah emas, permata, atau putri raja yang cantik jelita?" tanya sang raja kemudian. "Menurut hamba, sebidang tanah sudah sangat berharga untuk hamba sendiri. Tanah itu kelak dapat dicangkuli hingga menghasilkan emas permata. Sehingga hamba tidak usah jauh-jauh kembali ke negara asal hamba," jawab Sun Ging. "Jika tak ingin kembali ke negara asalmu, apakah kau sanggup berbakti pada Majapahit?" tanya sang raja seolah ingin mengetahui kesetiaan Sun Ging. "Sekiranya diizinkan, hamba akan berbakti sepenuh hati," jawab Sun Ging dengan harapan segera menerima hadiahnya. Setelah menerima hadiah itu, dengan gembira dan bangga, Sun Ging kembali ke tempat asalnya dan ingin membangun perguruan ukir. Keinginannya pun terwujud dan semakin banyak orang yang belajar mengukir di sana. Kemudian, desa itu terkenal dengan nama Sunggingan karena berasal dari nama pemiliknya, yaitu Sun Ging. Keramaian ekonomi di desa Sunggingan terus berkembang walaupun pusat pemerintahan Majapahit di Jawa Timur sudah tidak ada kabarnya. Hal itu memikat perhatian Raden Patah yang sudah berhasil mendirikan kerajaan Islam Demak Bintoro di Demak yang tidak jauh dari desa itu. Desa Sunggingan kelak akan menjadi kota yang besar dan penting di dekat pelabuhan Jepara. Oleh karena itu, perlu diislamkan agar dapat mendukung perkembangan Demak Bintoro, pikir Raden Patah. Tak lama kemudian, diperintahkanlah Syekh Jafar Shodiq untuk menyebarkan agama Islam di Sunggingan. Mendengar perintah itu, berkemaslah Syekh Jafar Shodiq untuk berangkat ke Sunggingan bersama beberapa orang santri terdekatnya. Sesampainya di sana, terlihatlah sebuah bangunan pintu gerbang Majapahit yang sudah tidak terpelihara. Hal itu memberikan ilham kepada Syekh Jafar Shodiq untuk memugarnya kembali agar memikat masyarakat setempat yang tadinya beragama Hindu untuk memeluk agama Islam. Pada awalnya,
di Gapura itulah Syekh Ja'far Shadiq mulai mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Caranya adalah dengan menambatkan seekor sapi jantan yang bersih dan gemuk di dekat gerbang tersebut. Masyarakat pun tertarik untuk melihat sapi tersebut yang merupakan hewan suci bagi masyarakat Hindu. Setiap kali orang berkerumun di tempat itu, berkhotbahlah Syekh Ja'far Shadiq untuk mengajak masyarakat memeluk agama Islam. Berkat kesabaran, keramahan, dan kewibawaannya, akhirnya agama Islam tersebar di daerah tersebut dan masyarakatnya memeluk agama Islam, termasuk Delingsing yang kemudian diberi gelar sebagai Kiai Telingsing. Bahkan Syekh Ja'far Shadiq pun akhirnya bermukim di sana dan terkenal dengan sebutan Sunan Kudus. Syekh Ja'far Shadiq kemudian membangun masjid di dekat gapura desa tersebut. Pada bagian kiblat masjid dihiasi lempengan-lempengan batu hitam yang berasal dari negeri Persia yang mirip dengan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Hiasan itu disebutnya Al-Quds yang berarti suci atau keramat. Tak lama kemudian, masjid tersebut dinamai masyarakat dengan sebutan Masjid Kudus. Apa yang diramalkan Raden Patah ternyata benar. Setelah Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus bermukim di desa Sunggingan dan berhasil membangun pesantren, semakin berkembanglah wilayah tersebut. Semakin banyak orang dari daerah lain yang datang untuk belajar, bertani, berdagang, mengukir, dan lain sebagainya. Desa Sunggingan berkembang menjadi pesantren dan kota yang oleh penduduk setempat disebut Kudus. Dan Syekh Ja'far Shadiq dikenal sebagai Sunan Kudus. Gapura Majapahit yang dipugar oleh Syekh Ja'far Shadiq menjadi salah satu ciri khas kota Kudus, yang sekarang terkenal dengan sebutan Menara Kudus. Sedangkan desa Sunggingan sekarang menjadi desa di dalam wilayah Kudus yang semakin semarak perkembangannya. Nah, seperti itu asal-usul nama Kudus dan juga sejarah awal dari Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan cerita ini banyak manfaatnya bagi kita semua untuk mengulik atau menggali lebih dalam tentang sejarah-sejarah kota yang ada di Indonesia, dan salah satunya adalah kota atau Kabupaten Kudus yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah, sejarah, dongeng, cerita rakyat ataupun legenda yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.